Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Cahya dan Prasiwi. Pada video ini kita nanti akan membahas mengenai matriks, yaitu mengenai pengertian matriks. Kita akan membahas juga mengenai jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Nah, mari kita saksikan aja langsung materinya ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari matriks. Nah, matriks itu adalah suatu susunan elemen-elemen, baik itu bilangan ataupun huruf, yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang disusun pada baris dan kolom. Selanjutnya kita perhatikan contoh. Di sini terdapat dua buah matriks. Nah, di sini matriksnya tersusun atas persegi maupun persegi panjang tadi berdasarkan pengertiannya. Penulisan dari matriks dapat kita tulis menggunakan kurung biasa atau dengan kurung siku seperti ini. Nah, disebutkan kalau matriks itu adalah suatu susunan elemen-elemen, baik bilangan atau huruf. Nah, bilangan-bilangan di dalam matriks atau angka-angka di dalam matriks ini itu disebut dengan elemen-elemen dari matriks. Jadi negatif, jadi 3, dan 1, 4, negatif 2, 0, 1, 5, negatif 2, 3, 1, 0, dan 4 ini merupakan elemen-elemen dari matriks. Nah, sebelum kita lanjut, karena di pengertian disebutkan matriks itu disusun pada baris dan kolom, berarti kita terlebih dahulu harus tahu yang mana yang dinamakan baris dan yang mana dinamakan kolom. Untuk susunan elemen matriks secara horizontal seperti ini, 3, negatif 1, dan 4 ini itu dinamakan baris dari matriks. Jadi ini baris pertama, yang negatif 2, 0, 1 ini baris kedua, dan kolom itu susunan yang vertikal. Jadi yang susunannya ke bawah seperti 5, 3, 0, ini merupakan kolom dari matriks. Selanjutnya kita harus tahu mengenai notasi dari matriks. Nah, matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar, dan elemen-elemen di dalam matriks itu dinyatakan dengan huruf biasa atau huruf kecil. Jika matriks AIJ merupakan sebuah matriks, jika AIJ di sini merupakan sebuah matriks, maka A kecil IJ itu menyatakan elemen matriks yang terletak di baris ke I dan kolom ke J. Jadi maksudnya AIJ ini merupakan elemen matriks yang nanti posisinya terletak di baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya kita perhatikan contoh. Di sini terlihat pada contoh kalau ada matriks A yang elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, negatif 5, 6, 9, 8, dan negatif 7. Muncul pertanyaan, elemen pada baris ketiga kolom kedua atau dapat kita singkat dengan A32 adalah berapa? Jadi kita dapat menentukan elemen ke A32 itu dengan, karena di sini disebutkan baris ketiga, maka akan kita hitung. Ini merupakan baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Jadi baris ketiga ini berarti kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, baris ketiga kolom kedua, jadi baris ketiga kolom kedua berarti nilainya 8. Selanjutnya elemen baris pertama kolom ketiga. Jadi kita perhatikan baris pertama kolom ketiga, maka 1, 3 itu nilainya adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ordo matriks. Nah, pada ordo matriks ini, jika suatu matriks terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ordo dari matriks tersebut. Maksudnya seperti apa? Jadi M ini menyatakan banyak barisnya, N menyatakan banyak kolomnya. Jadi ordo matriks itu adalah baris dikali dengan kolomnya. Untuk contoh, di sini ada contoh matriks R
3, 2, 1, 0, min 1, dan 2. Kita disuruh menentukan berapakah ordo dari matriks R ini. Nah, ordo dari matriks R dapat kita tulis 3 kali 2. Di R 3 kali 2. Kenapa? Karena barisnya ada 3. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan kolomnya ada 2. Jadi dapat ditulis baris 3 kolom 2, jadi R32. Selanjutnya ada di sini matriks S 32. Jadi kita disuruh menentukan berapa ordonya. Jadi ordo di sini dapat kita tulis dengan 2 baris dan 1 kolom. Jadi kita dapat menuliskan S2 dikali 1. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, ada beberapa jenis-jenis matriks yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mengenai matriks baris. Nah, sesuai dengan namanya, matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Jadi hanya ada satu baris di matriks tersebut. Berapapun kolomnya itu tidak masalah. Yang penting syaratnya hanya terdiri atas satu baris. Contohnya, di sini ada matriks P yang satu baris, 2 kolom. Jadi ini merupakan matriks baris. Kemudian ada matriks Q yang satu barisnya 3 kolomnya. Berarti ini termasuk ke dalam matriks baris karena matriks baris terdiri hanya dari satu baris. Selanjutnya matriks kolom. Nah, pada matriks kolom ini sama seperti matriks baris yang hanya terdiri atas satu baris, matriks kolom pun seperti itu. Pada matriks kolom, dia hanya terdiri atas satu kolom, berapapun barisnya. Jadi mau barisnya 2, mau barisnya 3, mau barisnya 10 pun asal kolomnya 1, maka dia termasuk ke dalam matriks kolom. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh matriks K yang barisnya 2, kolomnya 1, dan matriks L yang barisnya 3, kolomnya 1. Selanjutnya matriks persegi panjang. Nah, pada matriks persegi panjang ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Jadi, baris dan kolomnya itu tidak sama banyaknya. Contoh, di sini terlihat pada contoh ada matriks M yang barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi tidak sama ya banyaknya. Di sini juga matriks N yang barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Di sini juga terlihat kalau banyak baris dan kolomnya tidak sama. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks persegi. Nah, sama seperti namanya ini, persegi berarti jumlah baris dan kolomnya harus sama. Nah, di sini kita lihat contoh. Pada contoh ada matriks A yang barisnya ada 2 dan kolomnya 2. Berarti di sini sama ya baris sama kolomnya. Kemudian di matriks B juga ada barisnya 3 dan kolomnya 3. Jadi matriks persegi ini jumlah baris dan kolomnya harus sama. Nah, pada matriks persegi terdapat yang namanya diagonal utama. Jadi elemen dari kiri atas ditarik ke kanan bawah, nih yang warna merah ini disebut diagonal utama. Kemudian yang satu lagi diagonalnya disebut diagonal samping. Jadi jelas ya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan matriks 0. Matriks 0 sama seperti namanya berarti seluruh elemennya bernilai 0. Jadi seluruh elemen yang ada di dalam matriks bernilai 0. Ini seperti ini contohnya. Jadi matriks 0 itu dilambangkan dengan huruf O. Jadi semua elemen-elemen di dalam matriks itu nilainya harus 0. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya ada yang tidak 0 dan elemen lainnya 0. Nah, sini kita lihat contoh. Jadi, di sini kita lihat matriks A. Matriks A ini dengan ordo 2 kali 2, berarti dia sebuah matriks persegi. Kemudian kita lihat di sini elemen utamanya tidak 0. Jadi elemen lainnya 0, maka ini disebut matriks diagonal. Ini juga ada contoh yang B, ini disebut matriks diagonal. Kenapa? Karena elemennya
di luar elemen utama itu tidak nol. Ini elemen utamanya, diagonal utama. Jadi ada diagonal utama ini yang angkanya tidak nol, maka dia disebut matriks diagonal, sedangkan elemen yang lainnya ini bernilai nol. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks identitas. Matriks identitas dilambangkan dengan huruf I. Nah, matriks identitas ini adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi, matriks identitas ini adalah sebuah matriks diagonal yang seluruh elemen diagonal utamanya bernilai 1. Kita lihat contoh. Jadi ini diagonal utama di sini harus bernilai 1. Semuanya, semua elemen-elemen yang terdapat di diagonal utama harus bernilai 1. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini adalah sebuah matriks persegi dengan elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Jadi, karena pengertian matriks segitiga yang seperti ini, maka diperoleh matriks segitiga itu ada dua, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas berarti elemen yang di bawah diagonal utama harus 0 karena segitiganya ada di bagian atas seperti ini. Jadi kalau ini diagonal utama 1, 3, 1 ini diagonal utama, maka yang di bawah diagonal utamanya harus bernilai 0. Berarti ini disebut matriks diagonal, ini disebut matriks segitiga atas. Kemudian untuk matriks segitiga bawah, semua elemen di atas diagonal utama harus bernilai 0. Jadi seperti ini. Nah, ini diagonal utamanya. Ini atasnya harus bernilai 0. Oke, paham ya? Kita akan lanjutkan materi. Untuk yang selanjutnya itu mengenai transpos dari matriks. Transpos dari matriks biasanya dituliskan dengan T di atas seperti ini. Nih, kemudian transpos itu adalah kita akan menukar letak setiap elemen. Jadi elemen yang baris menjadi elemen kolom. Jadi yang awalnya itu pada soal dia berada di baris, dia akan berubah menjadi kolom. Untuk contoh, ini ada contoh yang pertama. Di sini terlihat kalau A itu 2 baris dan 3 kolom. Maka kalau kita ubah ke transposnya, maka A ini berubah menjadi awalnya 0, negatif 5, dan 2 yang berada di baris pertama akan berubah menjadi kolom pertama. Jadi kita tuliskan 0, negatif 5, 2. Jadi kita akan tulis dia berupa kolom. Kemudian baris kedua 9, 6, negatif 3, dia akan berubah menjadi kolom kedua 9, 6, negatif 3. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ada contoh kedua. Di sini ada matriks M 1, 2, 3, 4, negatif 5, 6, 9, 8, dan negatif 7. Nah, ini di saat kita menentukan berapakah M transposnya. Nah, M transposnya berarti di sini yang awalnya pada baris 1, 2, 3 baris pertama dia akan berubah menjadi kolom pertama. Jadi 1, 2, 3 tulisnya ke arah bawah kolom ya. Kemudian baris kedua 4, negatif 5, 6 akan kita tuliskan di kolom kedua 4, negatif 5, 6. Kemudian pada baris ketiga dia akan kita tuliskan di kolom ketiga 9, 8, negatif 7. Oke, paham ya? Untuk contoh selanjutnya di sini ada matriks M yang elemennya 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, dan 3. Kemudian kita disuruh menentukan transposnya. Nah, transposnya 2, 1, 4 yang di baris, kita tulis di baris pertama, kita tuliskan di kolom pertama. Yang di baris kedua, kita tuliskan di kolom kedua.
Kemudian yang di baris ketiga kita tuliskan di kolom ketiga. Nah, sekarang terlihat jika matriks M dengan matriks M setelah ditransposkan, elemen-elemennya letaknya sama, angkanya sama, posisinya sama, maka ini disebut matriks simetris. Artinya jika elemen-elemen di matriks M itu sama dengan elemen-elemen di matriks T posisinya atau susunannya, maka matriks ini disebut dengan matriks simetris. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks A dan B, di dua matriks A dan matriks B akan dikatakan sama jika ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemennya yang seletak itu sama atau bersesuaian. Sini kita langsung contoh aja ya biar paham. Nah, di sini terlihat soal kita akan menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z dari kesamaan dua matriks ini. Jadi ini ada dua matriks. Jadi di sini dinyatakan kalau matriks di sebelah kiri sama dengan ini nilainya akan sama dengan matriks yang di sebelah kanan. Karena di sini ordonya sudah sama, sama-sama ordo 2 kali 3. Terus elemen-elemennya harus seletak atau bersesuaian. Jadi syarat kesamaan dua matriks itu elemen yang seletak atau bersesuaian itu sama. Maksud seletak itu maksudnya gimana? Maksudnya seletak itu maksudnya elemen yang di kiri atas, misalkan harus di kiri atas matriks di bagian kiri nih, kiri sama dengan, harus sama nilainya nanti dengan matriks yang di sebelah kiri atas, di matriks sebelah kanan. Jadi ini contohnya nih yang lebih jelas. Kalau di matriks sebelah kiri sama dengan ini, yang di pojok bawah kanannya itu nilainya 8, maka pojok kanan di matriks sebelah kanan juga 8. Jadi berdasarkan itu kita dapat menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai X dari 2X kurang 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini kita harus tengok dulu. Untuk mencari nilai X kita harus pakai yang ada variabel X. Ini variabel X-nya. 2X kurang 4. Nah, ini seletak dengan yang mana? Oh, dia di pojok kiri atas. Berarti seletaknya dengan ini. Makanya 2X itu dikurang 4 sama dengan 2. Jadi 2X dikurang 4 itu sama dengan 2. Kemudian kita akan meninggalkan 2X saja di sebelah kiri, sehingga 4-nya berpindah ke sebelah kanan sama dengan. Sehingga kita dapat tulis 2X sama dengan 2 ditambah 4. Maka X-nya itu adalah 3. Jadi 2X ini 2 tambah 4 6. Jadi X-nya 3 dari 6 dibagi dengan 2. Selanjutnya di sini harusnya kan kita mencari huruf Y. Jadi di sini ada huruf Y. Huruf Y-nya itu di kiri bawah. Nah, karena di sini dia butuh Z, maka kita harus cari Z terlebih dahulu. Nah, di sini kanan atas, pojok kanan atas dengan pojok kanan atas. Maka dapat kita tuliskan Z dikurang 2 itu sama dengan 3Z. Oke, Z dikurang 2 itu sama dengan 3Z. Maka ini Z-nya berpindah, jadi kita dapat tulis negatif 2 sama dengan 3Z dikurang Z. Maka 2Z itu sama dengan negatif 2, dan Z itu nilainya adalah negatif 1. Setelah dapat nilai Z, baru kita dapat gunakan untuk mencari nilai Y. Nih, nilai Y. Jadi nilai Y di sini katanya 2Y itu sama dengan 6Z. Oke. Karena di sini sudah diketahui Z-nya itu nilainya negatif 1, jadi kita substitusikanlah nilai Z negatif 1 ini ke dalam ini. Jadi tulisnya 6 dikali negatif 1 sama dengan 2Y. Jadi di sini negatif 6 sama dengan 2Y, atau 2Y sama dengan negatif 6, maka Y-nya adalah negatif 3. Agar lebih paham lagi, kita akan coba satu contoh lagi. Di sini diketahui matriks M dengan elemennya 3, X kurang 2Y, 4, 2X, dan matriks N 5, 2X tambah 5Y, negatif 7, dan negatif 3Y. Di sini ada ketentuan jika M itu sama dengan N transpose.
Jadi kita harus mengikuti dulu. M itu sama dengan N transpose, maka kita akan tuliskan matriks M itu akan sama dengan N yang ditransposkan. Maka dapat kita tuliskan matriks M kan tadi ini 5 X kurang 2Y, 4 kurang 2X. Nah di sini dia minta transposnya, N transpose. Ini matriks N jadi 5 dengan 2X tambah 5Y yang di baris menjadi kolom, 5 dengan 2X tambah 5Y, kemudian negatif 7 dengan negatif 3Y. Nah seperti ini. Nah di sini kita dapat menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Yang mana yang kita ambil? Kita ambil yang ini, X kurang 2Y dengan negatif 7. Yang mana satu lagi yang akan kita ambil? Kita ambil yang ini, 2X tambah 5Y sama dengan 4. Nah setelah ini, setelah kita dapat dua persamaan seperti ini, kemudian ini akan kita eliminasi. Paham ya? Kenapa kita eliminasi? Karena kita menginginkan nilai X dan nilai Y-nya. Karena di sini nilai X sama nilai Y-nya belum sama, maka ini harus kita kali dulu. Nah, kita akan kalikan terlebih dahulu yang persamaan di atas dengan 2, persamaan di bawah kita kalikan dengan 1. Paham ya kenapa harus dikali 2 dengan dikali 1? Agar nilai koefisien di variabel X-nya sama. Selanjutnya kita peroleh X dikali 2, negatif 2Y dikali 2, negatif 7 dikali 2. Kita peroleh 2X dikurang 4Y sama dengan negatif 14. Kemudian persamaan kedua ini kita kali semuanya dengan 1 dan kita peroleh 2X ditambah 5Y sama dengan 4. Nah ini kan sudah sama nih koefisien variabel X-nya, maka ini tinggal kita kurangkan. Nah di sini kita kurangkan, maka negatif 4 dikurang dengan 5 itu negatif 9Y, negatif 14 dikurang dengan 4 itu hasilnya negatif 18. Maka kita akan peroleh Y-nya itu 18 per 9 atau sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X-nya. Nah ini bisa kita gunakan eliminasi juga atau kita gunakan substitusi nantinya. Sekarang kita coba dengan eliminasi. Nah kedua persamaan yang tadi ini akan kita eliminasi untuk menghilangkan variabel Y-nya. Jadi yang sisa hanya variabel X. Untuk menghilangkan variabel Y agar koefisien variabel Y-nya ini sama, maka kita akan mengalihkan yang di atas dengan 5 dan yang di bawah dengan 2 agar nilai koefisien Y-nya sama. Yang di atas setelah kita kali dengan 5, maka kita peroleh 5X dikurang 10Y itu sama dengan negatif 35. Kemudian untuk variabel yang untuk persamaan yang di bawah setelah kita kali 2 hasilnya 4X ditambah 10Y itu sama dengan 8. Maka ini akan kita tambah. Kenapa kita tambah? Karena negatif 10Y agar dia 0, maka di sini harus ditambah 10. Kalau kita kurang di sini nanti jadinya negatif 20Y dan soalnya nggak selesai-selesai. Sampai situ paham ya? Jadi di sini kita tambah jadi 5X ditambah 4X itu kita dapat 9X. Terus negatif 35 ditambah 8 kita dapat negatif 27. Maka X-nya adalah negatif 27 per 9. Maka X-nya itu negatif 27 per 9 itu sama dengan negatif 3. Paham sampai sini ya? Ini kalau dengan eliminasi untuk mendapatkan nilai X. Kalau kita mau substitusi gimana? Ya nggak masalah, kita tinggal substitusikan aja ke salah satu. Kita mau substitusikan ke dalam X kurang 2Y itu sama dengan negatif 7. Jadi kita dapat di sini tuliskan X dikurang 2 dikali 2 sama dengan negatif 7. Maka X sama kurang 4 itu sama dengan negatif 7. Maka X sama dengan negatif 7 tambah 4. Jadi X sama dengan negatif 3. Jadi sama ya, mau kita pakai cara substitusi untuk mencari yang keduanya ataupun dengan eliminasi cara yang keduanya dia tetap sama. Itu ya.